Kliknya rasanya mantap banget gitu. Dia minimum focus distance-nya berapa ya? Oh dia 8, sorry guys, ini lensa 85 juga ya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen unboxing sekaligus kita first impression sebuah lensa terbaru dari Viltrox yang gue rasa balik lagi ini akan menjadi racun lagi karena lensa-lensanya Viltrox itu emang racun-racun banget. Cuman ini menarik karena dia berada di jajaran yang lumayan tinggi tapi di harga yang nggak setinggi LAB-nya mereka, karena LAB-nya mereka kan memang berada di kisaran yang tinggi banget ya. Sedangkan ini adalah Viltrox 85mm f1.4 Pro. Walaupun ini membuat gua agak confused gitu ya tentang brandingnya Viltrox, karena tadinya gua kira Pro itu jajaran tertingginya untuk APS-C dan jajaran tertingginya untuk full frame itu adalah LAB gitu ya. Tapi ya emang mungkin sebenarnya bercampur ya, karena jajaran murahnya pun sama gitu, sama-sama Air gitu kan, mau APS-C mau full frame. Jadi ya kayaknya Pro dan LAB juga, cuma LAB nggak ada APS-C-nya sih so far. Tapi ya kurang lebih begitu. Ini adalah lensa terbaru, mereka baru luncurkan tanggal 16 kemarin, dan sebenarnya sih lensanya udah banyak berseliweran ya. Ada di pameran-pameran dan berbagai website-website rumor, cuman ya baru secara resmi diumumkan. Kita langsung unboxing aja. Jadi ini buat full frame-nya Sony. Terus kita lihat impression dari si lensanya sendiri. Nah, kenapa tadi gue bilang kayak di tengah-tengah, belum levelnya LAB gitu ya? Karena sebenarnya secara spesifikasi harusnya lensa ini cukup tinggi juga. Udah menggunakan motor terbarunya mereka juga, kayak yang dipakai di LAB. Gue lupa namanya apa, mungkin nanti kita tulis gitu ya. Motor fokusnya udah sebagus LAB. Tapi karena dia berada di jajaran yang di bawahnya, dia harusnya lebih terjangkau. Dan rasanya sama tuh ya. Kalau kalian ingat yang LAB juga ada gerakan-gerakan gitu, walaupun kayaknya buat di bawah-bawah tuh memang mungkin jadi concern tersendiri. Semoga aja dia bisa membuktikan kalau itu bisa awet gitu ya ke depannya. Cuma memang ada optik yang bergerak di dalam sana gitu. Karena kayaknya dia tuh motornya pakai magnet gitu sih. Feeling gue ya kalau dari apa yang dijelaskan ke gue. Dan ya kita lihat lensanya. Oke. Build cakep, Pro ya mengingatkan gua sama lensa 75 kita, sama 27 gitu ya. Tapi kayaknya nggak se-glossy 75 ya, apa sama aja? Kayak gini nggak? Tapi ya kalian bisa denger lagi nih, mungkin gua akan deketin. Jadi dia tuh glass optiknya tuh memang ada yang bergerak di dalam. Tapi ya motornya ini yang membuat autofokusnya memang kencang banget. Oh ya, tadi gue jelasin tuh belum selesai ya. Jadi buat harga, dia itu dijual kalau nggak salah di luar itu MSRP-nya $500-an atau $529 kalau nggak salah. Dan waktu gue konversin, itu sebenarnya sekitar 8 juta atas. Tapi kayaknya masuk Indonesia sih bakal lebih tinggi sih. Kemungkinan katanya bakal deket ke 10 juta, bakal mungkin 9,8 or something, mungkin setelah pajak dan lain sebagainya. Dan memang ya masih cukup terjangkau dibandingkan seri LAB-nya gitu ya. Walaupun gue agak shock sih, gue kalau ngobrol sama orang yang megang Viltrox Indonesia itu katanya LAB-nya laku banget. Apalagi yang buat Nikon gitu ya. Kita sih cobain yang buat Sony. Kita pernah cobain LAB yang Nikon nggak? Kayaknya belum ya. Kita cobain yang buat Sony gitu kan. Tapi katanya yang buat Sony emang rame banget juga. Cuman LAB-nya itu di Nikon mount gitu ya, itu lebih rame dibandingkan jajaran-jajaran lainnya. Yang buat gue tuh agak, masa sih gitu. Karena harganya lumayan tinggi gitu. Cuman mungkin untuk mounting Nikon emang di focal length tertentu itu nggak banyak opsinya, dan Viltrox jadi semacam satu-satunya pilihan di sana. Oke, kita lihat nih impressionnya. Ya, mengingatkan gue sama jajaran Pro yang sebelum-sebelumnya. Udah declickable juga. Jadi pembedanya apa ya? Layar kali ya dibandingkan LAB-nya, gue nggak tahu. Di sini udah ada tombol FN juga. Kalau kita pakai yang LAB tuh tombol FN-nya ada 2 ya. Dan bisa kita ada pengaturan sendiri, bisa atur dari kamera juga. Lalu ini ada switch AF, MF, dan ya kurang lebih begitu. Coba kita cobain lagi. Kliknya enak sih. Kliknya rasanya mantap banget gitu. Dan kalau smooth dia kayak gini. Dia pakai ring warna merah juga. Kita ada datang lensa kemarin nyobain, ringnya warna kuning gitu, ganggu banget ya. Tapi ya sekarang kita
Coba ini yang si Viltrox ini dulu. Kita pasang ke Sony. Impression mirip-mirip. Mungkin ini bakal lebih ini ya. Kalau LAB itu kan kayaknya 135 orang masih agak jarang ya. Mungkin ini harusnya agak lebih rame nih di angka 85. Setahu gue ini angka-angka yang orang tuh kalau portrait photographer, weddingan, itu juga kayaknya setahu gue tuh populer banget angka 85 gitu. Orang tuh pada demen. Oke, ini kita di mode foto ya. Nah, ini muka Wowo biar kelihatan nih dari sini. Set. Gue coba tekan half shutter ya, biar lihat kecepatan fokusnya. Ya, nggak ke muka. Tapi ini kok fokusnya gitu ya. Agak menyebalkan ya, terdistrak sama depan. Tapi gue nggak tahu dari lensanya apa. Gue udah lama nggak pakai A7R5 ini. Ini kok busuk ya di sini ya. Kita ubah aja lah ke video guys. Nah videonya, masih keganggu sih sama itu tuh kamera depan. Kenapa ya? Padahal dia mendeteksi. Tapi nggak terlalu kelihatan juga sih. Maksudnya kalian nggak bisa terlalu lihat ya dari layarnya ini. Cuman ya gue agak aneh nih sama AF-nya di sini. Nggak biasa gitu. Tapi ya kalau pergerakan fokus ya kita pindahin foto lagi deh. Dari deket ke jauh gitu ya. Mungkin kita deket dulu nih. Dia minimum focus distance-nya berapa ya? Oh dia 8. Sorry guys, ini lensa 85 juga ya. Cuman cepet sih, cepet banget. Tapi gue agak bingung nih mau fokusin kemana aja. Atau kita justru yang jauh dulu kali. Gue jauhin nih fokusnya, kita AF-in lagi. Nah ini udah siap-siap ngadep Wowo. Cuma nih karena ada kamera di sini nanti dia ini ya. Gue gini aja deh. Coba. Ini kalau keganggu kamera sih parah sih. Tapi ini dari misfocus ya. Kita hajar. Set. Gitu. Cepet banget dia pindahnya. Dan motornya tuh rasanya sunyi. Walaupun masih kerasa gerak. Tapi geraknya tuh bukan gerak kayak motor yang biasa pakai gear gitu. Rasanya ya. Rasanya tuh kayak smooth banget gitu. Dan makanya dia bisa bergerak sangat cepat. Jadi ya menurut gua oke sih. Cuma ya kita harus tes lebih lanjut ya. Karena dari segi kualitas gue nggak tahu lah nanti perbedaannya sama LAB sejauh apa. Karena LAB kan harganya juga lumayan lagi gitu nambahnya. Dan apakah ini bakal lebih worth it atau enggak. Yang udah jelas sih kalau misalkan dibandingkan LAB ya. Dia F-nya 1.4, LAB 1.2. Tapi ya menurut gue beda 0,2 gitu nggak terlalu masalah juga gitu ya. Dan ya nggak ada layar di sini, otomatis dia nggak bisa connect juga ke HP gitu buat kita atur-atur pengaturannya kayak yang LAB. Yang LAB bisa connect ke HP, kalian kalau belum nonton boleh cek. Tapi ya nanti kita tes lah buat portrait dia bakal seru atau enggak. Cuma buat sekarang ya begini aja sih untuk si first impressionnya dulu aja. Oke, gue rasa bakal rame yang meminati si 85 ini. Cuma 85 tuh marketnya udah lumayan rame ya. Jadi rata-rata profesional sih gue rasa punya gitu 85 dari brand-brand lain. Jadi ya nggak tahu deh si Viltrox ini bakal bisa masuk ke pasarnya atau enggak. Tapi ya so far cukup bagus, mengingatkan sama. Cuma APS-nya gue agak nggak ikhlas ya. 75-nya segede gini juga sama gitu. Jadi kalau buat full frame oke lah gitu. 85 segini bagus. Cuma 75 di APS-C kan ukurannya segini juga kurang lebih. Apa lebih gede ya boy? Tapi kayaknya gede banget gitu. Cuman ya untuk full frame sih 85 14 menurut gue secara ukuran gue juga nggak berhak komplain lah karena ukurannya masih terbilang cukup oke. Oke, paling segitu aja buat impressionnya. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya pertanyaan atau kalian punya saran juga kita mau ngetes lensa ini kayak gimana, silahkan kasih aja komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kok omongan gue kayak banyak yang berulang-ulang gitu ya. Tapi ya itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo dan jangan lupa untuk berkarya.